Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri Tenggerwetan, Kecamatan Kereng, Kabupaten Tuban. Saat ini saya sedang menjalani proses PPG transformasi tahap 2 dan tercatat sebagai mahasiswa PPG di LPTK Winsa Universitas Islam Negeri Surabaya tahun 2025. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Transformasi Tahap 2 tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran mulai dan semoga pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo pimpin ketua kelas maju ke depan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musafir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razaku ya Qatar, ya Alimu ya Habib, ya Basitu ya Hafiz, ya Rafi'u ya Mu'in, ya Mudilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Alim. Selanjutnya, Bu Santi cek kehadirannya. Masa semua? Masa semua. Ada yang izin? Ada. Apa? Sakit. Mari kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh, bisa masuk kembali sekolah mengikuti pelajaran. Amin. Sekarang coba Bu Santi tanya, apa yang kamu lakukan sebelum berangkat sekolah? Mandi. Terus? Sarapan. Selain itu? Pakai baju. Iya. Sekarang apa harapan kalian setelah belajar hari ini? Menjadi lebih baik. Ya, pintar. Terus apa yang harapan dapatkan hari ini sekolah? Apa yang kamu harapkan? Mendapatkan ilmu yang barokah. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menambah rasa cinta tanah air. Ayo dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke mendadak pulau-pulau, sambungannya pun menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menunjuk tanah airku, tanah airku Indonesia. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Beban yang ada di dalam diri kita bisa keluar. Ya, sudah cukup? Sudah, bebannya sudah keluar semuanya ya? Fokus untuk menerima pelajaran. Nah, silakan duduk. Pelajaran sebelumnya minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husnanya yang apa saja?
warna kulit, bahasa, dan kebiasaan di setiap daerah itu berbeda-beda. Mengapa? Ayo dijawab ini Anda. Karena Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan sebagai sunatullah, ketentuan Allah agar manusia saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Nah, ini. Terus sekarang yang kedua, bagaimana sikap kita ketika melihat teman yang berbeda suku, bahasa atau kebiasaan dengan kita? Kita harus dan tidak membeda-bedakan, karena semua manusia sama di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita itu semuanya sama. Yang membedakan apa? Iman dan takwa kita. Bukan warna kulit, bukan warna rambut, bentuk rambut bukan, tapi karena keimanan dan ketakwaan kita. Nah, selanjutnya, ayo, apa manfaat yang kita peroleh dari adanya keragaman di sekitar kita? Apa? Keragaman membuat hidup lebih indah dan saling melengkapi serta mengajarkan kita untuk bekerja sama dan saling menghargai perbedaan. Nah, itu keragaman itu merupakan sunnatullah atau ketetapan dari Allah. Keragamannya apa saja? Kaji, perbedaannya apa saja? Terus suku, terus bahasa. Nah, dengan perbedaan itu kita harus apa? Harus saling harus kerjasama dan saling menghargai perbedaan. Nah, di materi kali ini keragaman merupakan sunnatullah, ya. Kita mempunyai tujuan pembelajaran, ya. Tujuannya apa saja? Di sini peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal. Semuanya dengan keragaman kita saling mengenal. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu sikapnya bagaimana kalau menemukan perbedaan atau keragaman di kehidupanmu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi perbedaan itu? Nanti kita bahas atau kita belajar bersama-sama. Ayo, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guru berbicara, aku yang mendengarkan. Yes. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, lanjutkan materi. Kita masuk dalam materi. Materi apa tadi? Keragaman merupakan sunnatullah. Nanti Bu Santi akan menampilkan video, ya, tentang pembelajaran. Kamu dengarkan, kamu cermati, kamu amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan telepon yang hari apa? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Sore-sore pada pembelajaran TA hari ini, Bu Santi akan menjelaskan tentang topik yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 4, yaitu para peserta didik melakukan 1. Menjelaskan arti keragaman sebagai sunnatullah dengan iman.
Dua, mengidentifikasi minimal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Tiga, menentukan minimal 3 dari keragaman yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, menentukan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang kucintai, negara kita adalah Indonesia. Indonesia merupakan negeri yang majemuk atau beragam, terdiri dari aneka agama, suku, bangsa, dan warna kulit. Dengan keragaman ini, kita sebagai manusia harus saling menghargai dan menghormati agar tercipta hidup damai dan tenang. Sore-sore aku, yuk kita bersama-sama belajar dengan Bu Santi keragaman sunnatullah. 1. Pengertian sunnatullah dan keragaman sunnatullah. Artinya, ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya keragaman sebagai bagian dari sunnatullah. Keragaman berarti perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia. Sekarang kita bahas ya video tadi dengan pelan-pelan, dengan seksama. Kita bahas lagi mulai dari awal ya. Apa? Sekarang kita belajar tentang apa ya? Belajar tentang keragaman sebagai sunnatullah. Nah, di sini ada banyak keragaman di Indonesia. Apa saja keragamannya? Ada ini dari gambar ini. Agama. Terus dari sini budaya, dan sebelah sini perbedaan suku. Nah, semua perbedaan ini merupakan sunnatullah atau ketetapan dari Allah yang menganjurkan kita bagaimana dengan perbedaan itu. Sikap kita harus bagaimana? Harus saling menghargai dan menghormati. Keragaman artinya apa tadi? Tapi keragaman berarti perbedaan yang ada pada manusia dan makhluk lainnya. Kalau keragaman artinya Indri Artinya ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Iya, dengan keragaman ini menjadikan sunnatullah. Paham? Ya, terus selanjutnya setelah pengertian, dan nanti kita macam-macam keragaman. Selanjutnya apa? Macam-macam keragaman. Sebelum macam-macam keragaman itu dibahas atau di Al-Quran ya, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Bentuk-bentuk keragaman. Bentuk keragamannya meliputi 3, yaitu 1 ini keragaman fisik. Nah, fisik itu meliputi apa saja, Rehan? Keragaman fisik meliputi apa saja? Ayo, meliputi Keragaman warna kulit putih, sawo mata, hitam, bentuk rambut, bergelombang, keriting, bentuk mata, mata hijau dan mata ya. Yang kedua, bentuk keragaman suku dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Keragaman yang ketiga, ayo, keragaman agama. Di Indonesia ada berapa agama? Ayo, sikap yang tepat terhadap keragaman. Sikap yang bagaimana kita untuk menyikapi keragaman itu. Sikapnya harus bagaimana? Menghargai perbedaan, menerima bahwa perbedaan itu hal yang wajar. Yang B, toleransi, menghormati keyakinan orang lain. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Nah, untuk selanjutnya, setelah kamu mempelajari ya keragaman ini, mari kita
bahas suatu kasus. Bahas kasus dengan perbedaan, dengan keragaman yang ada di sekitarmu, yang ada di lingkunganmu. Nah, setelah mengamati video akan ada kasus. Tadi kasusnya ini ada siswa baru bernama siapa? Andi, yang berasal dari Papua. Penampilan fisiknya pun berbeda. Nah, beberapa anak enggan bermain dengannya karena bentuk fisiknya berbeda. Nah, bagaimana kamu cara menyikapinya? Bagaimana cara untuk menghadapi perbedaan ini? Bagaimana? Nah, nanti ini Bu Santi akan mengelompokkan kelompoknya, ya. Dikerjakan sesuai kelompoknya. Terus nanti akan presentasi dari jawaban kamu dari sebelum dibagikan LKPD Bu Santi, coba tepuk semangat. LKPD Bu Santi bagikan, didiskusikan, jangan diperhatikan dulu cara mengerjakannya, diperhatikan. Lembar kerja peserta didiknya sudah dapat semuanya ya? Nah, sekarang lanjutkan, nanti nama kelompoknya ditulis. Setelah nama kelompok ditulis, anggotanya berapa, siapa saja. Selanjutnya, ayo dipahami. Nomor 1, diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompokmu. Yang kedua, tuliskan hasil diskusi pada tempat yang disediakan. Yang ketiga, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya. Diskusi dulu apa? Dari nama kelompoknya sudah. Sekarang anggota kelompoknya ditulis. Ya. Diskusikan pertanyaan berikut tadi, kasus yang tadi yang sudah kamu baca. Kasus Andi tadi. Anak-anakku semua sudah selesai? Sudah. Selanjutnya kegiatan kita yaitu presentasi. Silakan urut dari kelompok Abu Bakar. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Apa pendapatmu tentang sikap teman-teman Andi? Sikap teman-teman Andi tidak baik karena mereka tidak mau berteman hanya karena perbedaan fisik. Sikap seperti itu berarti tidak menghargai ciptaan Allah dan tidak mencerminkan akhlak mulia. 2. Bagaimana seharusnya sikap mereka terhadap Andi? Jawabannya, mereka seharusnya menerima dan menghargai Andi sebagai teman, mau bermain bersama dan tidak membedakan karena semua manusia ciptaan Allah yang harus saling menghormati. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Ayo, sekarang ada pertanyaan untuk kelompok Abu Bakar. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Diri. Nama saya Agus. Hadap sini, hadap sini. Nah, Nama saya Agus. Saya dari kelompok Umar ingin bertanya, apa saja contoh akhlak mulia itu? Jujur dalam perkataan dan perbuatan, sopan santun kepada orang tua, guru, dan teman, menolong orang yang membutuhkan, menghormati dan menghargai sesama, meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. ya, gimana? Sudah puas jawabannya, Mbak Anggun? Ya,
Sudah, silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya sudah maju, sudah presentasi. Nah, untuk semangat lagi ya kita melakukan ice breaking ya, dengan senam ala Zam-Zam. Bisa? Semuanya sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar ayat-ayat Zam-Zam? Ada yang belum? Ayo berdiri, semuanya berdiri. Untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, mari kita mengadakan kuis. Kita kuis bersama-sama. Nanti maju kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, Usman, dan Ali untuk menjawab kuis yang ada di depan. Ayo kelompok Abu Bakar maju. Ayo, berikut ini yang termasuk bentuk keragaman di sekitar kita adalah lanjut. Sudah selesai, sudah kita lihat nilainya. Iya, lah dengan skor 10 berarti benar semua. Nah, sudah ya, berarti sudah paham semua pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya berarti akan membagikan evaluasi ya, atau asesmen akhir dari pembelajaran dari ini ya. Ayo, silakan diisi nama dan nomor absennya. Ayo silakan anak-anak dikumpulkan semuanya per kelompok, dijadikan satu per kelompok dulu. Nah, dikumpulkan di depan. Sudah semuanya ya? Sudah kumpulkan semuanya? Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah akhir. Nah, ini terima kasih anak-anak semua, pembelajaran dari ini bagus dan semuanya keren, semuanya baik. Nah, evaluasinya, ayo anak-anak apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba sebutkan. Ayo apa? Ayo coba apa jawabannya, apa rangkuman dari kita pembelajaran hari ini, yaitu
minta maaf dan sering